Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel BEM Indonesia. Di video ini teman-teman kita akan melanjutkan pembahasan belajar etap pada studi kasus bangunan dan lantai. Dalam hal ini kita akan membuat untuk persetujuan bangunan gedung. Oke teman-teman, di sini kita sudah sampai pada pembahasan PBG 2 teman-teman, yaitu cara mendefinisikan material. Dan pada pembahasan kali ini di video ini kita akan membahas tentang mendefinisikan section atau profil. Jadi teman-teman yang baru menemukan channel ini jangan lupa subscribe, like dan share, karena di sini teman-teman kita banyak membahas tentang aplikasi seputar struktur, kemudian arsitektur dan juga BIM. Oke teman-teman, sebelum kita masuk di pembahasannya, kita intro dulu. Teman-teman, jadi di sini kita sudah membuka filenya. Jadi kemarin kita sudah sampai pada pendefinisian material. Selanjutnya di sini teman-teman kita masuk di section properties. Oke. Jadi sebelum kita masuk di section properties ini, hal yang pertama adalah kita harus mengetahui berapa bentangan yang paling besar, dan itu yang akan kita jadikan sebagai acuan untuk mendefinisikan profil baik dari balok ataupun kolom kita gitu ya. Jadi secara umum di sini teman-teman generalnya itu ada yang 3,5 teman-teman ya, ada yang 4 meter juga, dan ini kita ambil aja yang paling besar gitu, 4 meter teman-teman ya. Jadi di sini 3,2 terus masuk 7,2, berarti ini 4 meter teman-teman ya. Jadi kita ambil 4 meter, kemudian untuk perhitungannya menjadi 400 ya. 400 itu kita bagi 12 gitu teman-teman. Ya kira-kira kita kalkulator aja ya. Di sini misalnya 400 nih. 400 itu dibagi 12 teman-teman ya. Berarti 33 nih teman-teman. Jadi kita ambil aja yang umumnya ya. Bisa kita ambil 35 atau 40. Oke. Jadi di sini untuk balok B1-nya kita masuk di section properties. Kemudian di sini kita bisa hapus semua nih teman-teman, karena ini bawaan dari etapnya gitu. Oke. Jadi ini teman-teman desain bangunan yang kita desain ya, seperti ini. Jadi kita masuk kembali teman-teman di sini, ini bangunannya, kemudian kita akan desain. Oke. Jadi ini kita hapus dulu teman-teman dengan cara delete multiple properties. Oke. Kemudian ini kita all aja. Ini kita hapus saja teman-teman biar tidak pusing nanti pada saat kita menggambar ya. Oke, ini kita hapus dulu ya. Sebenarnya bisa nih teman-teman kita tidak hapus, tapi alangkah baiknya kalau kita hapus gitu ya kira-kira. Oke, kita hapus semua nih teman-teman. Ini bisa nih ternyata nih ya. Kita shift delete. Sini teman-teman, jadi harus ada ya gitu ya. Kemudian di sini kita pilih add new properties ya teman-teman ya. Kemudian kita pilih concrete gitu. Nah di sini ada nih langsung kita pilih concrete yang rectangular section. Oke. Kemudian kita ambil aja ya teman-teman B1 itu. B1 itu kita ambil aja 20 kali 40 nih teman-teman. Oke, jadi 200 kali 400. Nah, kemudian materialnya kita sesuaikan. Jadi di video sebelumnya kita sudah membuat materialnya. Oke teman-teman yang mungkin belum melihat, bisa lihat dulu nih kalau sudah sampai di sini. Sementara belum lihat
video tentang material. Oke. Kemudian kita di sini pilih 21 MPa teman-teman, sesuai dengan rencana kita. Kemudian di sini display colornya ini bisa kita atur gitu. Misalnya kita ambil yang ini merah misalnya ya. Ini aja teman-teman. Oke, orange. Kemudian di sini kita atur depth-nya berapa. Di sini 400. Kemudian di bawah ini 200 nih teman-teman. Oke. Kemudian kita pilih modify support. Yang ini teman-teman. Modify sorry bar. Jadi di sini definisinya adalah kolom teman-teman ya. Sementara kita rencanakan adalah beam, oke, atau balok nih. Nah, maka di sini kita pilih aja desain only-nya adalah beam, terus metode lebarnya adalah kita pakai aja yang BJTS 420 sama nih teman-teman, kita generalkan aja gitu. Kemudian cover metode namanya ini atau selimut atas dan bawahnya kita kasih aja 30 gitu teman-teman. Oke, ya seperti ini kira-kira. Kemudian kita masuk oke, seperti ini aja. Nah, maka di sini sudah terdefinisikan ya frame section untuk balok B1 yaitu 200x400 nih. Kemudian kita bisa add copy. Ini kita desain untuk balok anaknya mungkin atau balok B2 nya gitu. Nah, kita ambil aja yang 300 karena tadi yang teman-teman ada juga yang 3,5 ya. Jadi kalau 3,5 itu bagi 12 ya mungkin 300 nih teman-teman. Oke, 29 kita ambil aja 200, 300 ya. Ini kita kasih aja 200 nih teman-teman, atau 150. Oke. Kemudian di sini kita kasih aja 300 nih teman-teman untuk balok B2-nya. Kemudian di sini kita kasih biru aja gitu. Oke, selanjutnya di sini sudah ya teman-teman ya. B2 sudah, terus ini kita ubah ini 200, ini 300 nih. Oke. Oke, 200 300 sudah. Kemudian add new property lagi nih. Sorry, ini kita bisa copy aja. Copy gitu. Nah, kalau satunya ini kita asumsikan aja karena kita menggunakan balok 200 tengahnya untuk lebarnya, sedangkan tingginya 400. Kita ambil aja tengahnya yaitu 300 nih teman-teman, supaya balok itu ada 5 cm nih keluar dari baloknya gitu ya. Kemudian di sini kita kasih 300, kemudian modify display colornya kita ganti. Nah, di sini kita kasih aja hijau nih teman-teman. Oke, ini seperti ini. Kemudian jangan lupa di modify sorry barnya kita ganti jadi kolom ya teman-teman, karena di sini fungsinya kolom, jadi ini ada beberapa. Nah, di sini teman-teman perlu diperhatikan bahwa di kolom itu ada check dan design ya. Yang pertama reinforcement to check, atau kalau kita sudah merencanakan tulangannya itu bisa kita gunakan, kemudian kita cek. Dan yang kedua adalah kita bisa mendesainnya teman-teman ya, berapa tulangan yang kita butuhkan untuk kebutuhan struktur kita gitu ya. Kemudian di sini teman-teman sudah, kemudian kita oke lagi seperti ini. Oke. Ini tidak perlu sih teman-teman. Jadi ini artinya kalau kita reinforcement to be design itu artinya ini tidak perlu kita definisikan, karena kita ceknya adalah desain gitu ya. Oke. Ini sudah teman-teman. Kemudian kita oke. Jadi untuk frame ya, untuk frame balok ataupun kolom itu kita sudah desain. Kemudian di sini kita akan masuk di slabnya ya teman-teman ya, atau platnya nih. Define section, jadi beda teman-teman ya.
Sebelumnya kita masuk di frame section, kemudian kalau slab ini atau plat ini kita masuk di slab section ya. Begitupun nanti kalau misalnya kita membuat shear wall gitu, itu kita masuk di wall section gitu ya. Jadi beda-beda nih teman-teman. Jadi kalau frame-frame itu kita masuk di sini seperti misalnya baja ringan atau baja misalnya, di sini sebenarnya juga ada nih teman-teman. Jadi ada steel ini untuk baja berat gitu. Kemudian ada steel composite atau struktur komposit, dan spesial ini untuk modifikasi misalnya bentuknya tidak rektangular atau lingkaran gitu, itu kita bisa membuat yang spesial gitu teman-teman ya. Kemudian di sini juga ada beberapa nih yang bisa kita gunakan, misalnya Colfong C untuk baja ringan gitu teman-teman ya. Tapi kita hanya membutuhkan ini aja, konkret, dan itu tidak perlu kita atur-atur yang lainnya ini teman-teman seperti steel, karena kita tidak gunakan di struktur kita ini ya. Jadi kita oke aja seperti ini. Kemudian kita masuk kembali untuk slab section. Di sini teman-teman kita pilih add new property ya. Kemudian di sini kita bisa ganti di sini plat 120 gitu teman-teman. Plat 120 ini diperhatikan nih teman-teman, di thicknessnya itu berapa nih. Kita ganti jadi 120 mm. Kemudian slab materialnya itu kita pakai misalnya 21 MPa. Oke, jadi misalnya teman-teman, jadi kadang-kadang untuk alasan efisiensi itu kita bedakan, misalnya untuk kolom kita tinggikan untuk betonnya, sementara untuk bawah kita turunkan gitu dikit lah gitu ya. Misalnya kolomnya 30 MPa atau 35 atau tinggi lagi karena alasan tertentu, itu bisa. Jadi kita membuat material yang berbeda ya, dengan yang mutu yang berbeda tentunya. Oke, jadi kita pilih 21 MPa gini seperti ini teman-teman. Kemudian thicknessnya ini kita masukkan 120. Oke, nah 120 ini kalau misalnya kita masih punya plat, misalnya plat ductnya nanti, dan tentunya plat struktur untuk lantai kebutuhan tempat tinggal gitu akan berbeda ya dengan untuk atap gitu ya. Nah, di sini kita add copy of property lagi. Nah, di sini kita ganti misalnya duct ya, duct atap gitu. Nah, ini kita ganti aja nih teman-teman. Dan jangan lupa di sini kita ganti untuk thicknessnya atau tebalnya menjadi 100 mm atau 10 cm. Oke. Kemudian di sini setelah semuanya sudah selesai, ini sudah selesai nih teman-teman. Artinya untuk pendefinisian pada section properties itu kita sudah laksanakan. Nah, selanjutnya kita akan modelkan, dan itu kita akan bahas di video selanjutnya. Bye bye teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya.